Salam kerahiman. Hari ini tanggal 8 September. Kita akan baca dari 615 dan 616. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 615 bicara tentang intensi, tentang maksud. Sedangkan 616 kita bicara tentang kasih kepada Allah. 615 1 Maret 1936. Hari ini dalam Misa Kudus, aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan yang aneh untuk mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Aku memiliki suatu pemahaman yang sedemikian jelas mengenai hal-hal yang telah diminta Tuhan dariku, sehingga kalau aku berkata bahwa aku tidak memahami apa yang diminta Allah dariku, aku tentu berbohong. Sebab Tuhan membuat aku mengetahui kehendaknya dengan sedemikian jelas dan gamblang, sehingga aku tidak mempunyai bayangan keraguan sedikit pun mengenai semuanya itu. Aku sungguh menyadari bahwa aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan demi kemuliaannya dan demi manfaat bagi sejumlah besar jiwa-jiwa. Penundaannya akan merupakan sikap tak tahu terima kasih yang paling berat, karena Tuhan sedang menggunakan aku, alat yang papa ini, untuk mewujudkan rencana-rencana kerahimannya yang kekal. Sungguh, betapa tidak tahu terima kasih kalau jiwaku menangguhkan pemenuhan kehendak Allah lebih lama lagi. Tidak ada suatu pun yang akan menahan aku lebih lama lagi. Entah itu penganiayaan, penderitaan, cemooh, ancaman, permohonan, kelaparan, kedinginan, bujuk rayu, persahabatan, penderitaan, sahabat atau musuh, entah itu hal-hal yang sekarang aku alami atau hal-hal yang akan datang di masa depan, bahkan kebencian neraka, tidak ada suatu pun yang akan menghalangi aku melaksanakan kehendak Allah. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi kemahakuasaan Allah. Sebab sebagaimana Ia memberi aku rahmat untuk mengenal kehendaknya yang kudus, demikian juga Ia akan memberi aku rahmat untuk memenuhinya. Aku sungguh harus mengakui bahwa seringkali kodratku yang rendah menolak hal ini, sambil menyatakan keinginan-keinginan pribadiku. Dan hal itu mengakibatkan suatu pergulatan yang sengit dalam jiwaku, seperti pergulatan yang dialami Yesus di Taman Zaitun. Oleh karena itu, aku pun berseru kepada Allah, Bapa yang kekal, kalau mungkin, ambillah piala ini dariku, tetapi bagaimanapun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi, oh Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu. Apa yang segera akan menimpaku bukanlah suatu rahasia bagiku. Tetapi dengan kesadaran penuh, aku menerima apapun yang Engkau sampaikan kepadaku, oh Tuhan. Aku mengandalkan Engkau, ya Allah yang Maha Rahim, dan aku ingin menjadi orang pertama yang menyatakan kepadamu kepercayaan yang Engkau tuntut dari jiwa-jiwa. Oh kebenaran kekal, bantulah aku dan terangilah aku di sepanjang jalan hidupku, dan buatlah kehendak-Mu digenapi dalam diriku. Allahku, aku tidak menginginkan suatu pun kecuali memenuhi kehendak-Mu. Aku tidak peduli apakah itu akan mudah atau sulit.
Aku merasakan desakan yang luar biasa yang mendorong aku untuk bertindak. Hanya satu hal yang dapat menahan aku, yakni ketaatan suci. Oh Yesusku, di satu pihak Engkau mendesak aku, dan di lain pihak Engkau menopang aku dan menghambat aku. Dalam hal ini pun, oh Yesusku, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Selama berhari-hari tanpa terputus, aku terus berada dalam situasi ini. Kekuatan fisikku menurun, dan meskipun aku tidak berbicara kepada seorang pun mengenai hal ini, Mother Superior memperhatikan kepedihanku dan mengatakan bahwa penampilanku tidak seperti biasanya dan sangat pucat. Ia menyuruh aku pergi tidur lebih awal dan tidur lebih lama. Dan pada petang hari, ia menyuruh membawa semangkuk susu hangat kepadaku. Ia memiliki hati seorang bunda penuh perhatian dan selalu berusaha menolongku. Tetapi dalam kaitan dengan penderitaan batin, hal-hal lahiriah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun. Dan semua itu tidak membawa banyak kelegaan. Dari kamar pengakuanlah aku menimba kekuatan dan mendapat penghiburan, karena aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan dapat bertindak. 616. Pada hari Kamis, ketika aku pergi ke kamarku, aku melihat di atasku hosti kudus yang bersinar cemerlang. Kemudian aku mendengar suatu suara yang agaknya datang dari atas hosti itu. Dalam hostilah kekuatanmu. Ia akan membela engkau. Sesudah kata-kata itu, penglihatan itu pun lenyap. Tetapi suatu kekuatan yang luar biasa menyusup ke dalam jiwaku dan suatu terang aneh yang membuat aku melihat dengan jelas wujud nyata dari kasih kita kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya. Hari ini panjang. 1 Maret 1936 di dalam Misa Kudus. Aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan aneh untuk mulai mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Perlu kepekaan. Kalau kita acuh tak acuh, kita nggak peduli, pasti kita nggak bisa rasakan itu, ya. Dan hal ini sebetulnya menyangkut tentang pendirian kongregasi baru. Aku sadar bahwa aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan. Demi kemuliaannya dan demi manfaat bagi jiwa-jiwa. Jadi sesuatu yang mau Tuhan ingin laksanakan atau yang Tuhan kehendaki ini, Suster Faustina udah gak bisa nunda-nunda lagi. Karena apa yang Tuhan kehendaki ini punya dua tujuan. Satu, demi kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, demi manfaat bagi jiwa-jiwa, bagi orang banyak. Penundaan itu bisa dianggap sebagai suatu sikap tidak tahu terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu juga tergerak untuk sharing, untuk melakukan pelayanan, jangan ditunda. Jangan nanti lain kali. Atau masih ingin terus didorong-dorong, dibujuk-bujuk sama orang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Sering ya saya mengalami atau banyak cerita juga bahwa nanti lagi lah. Itu kan cuma satu orang yang minta saya. Dia mungkin karena suka aja sama saya, jadi dia minta saya. Tapi kan belum tentu orang lain suka saya. Jadi nantilah saya tunggu beberapa orang kalau minta saya, berarti mungkin memang mereka butuh saya. Ada yang seperti itu. Ada juga diminta kur, suaranya bagus. Ayo ikutan kur, jadi anggota kur. Supaya lebih banyak yang nyanyi. Tapi tetap ada aja 1-2 orang yang enggak, suara saya jelek, menolak. Bahkan dari cerita Menggali Rahmat ini ada yang sharing sama saya bahwa, waduh, hari ini saya mendapat sentilan karena ternyata dia suaranya bagus, dia sering diminta untuk bernyanyi dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam pemberian sakramen pernikahan. Tapi dia sering menolak. Nah, menolaknya ini saya nggak tahu kenapa, dia belum jawab. Cuma dia bilang, saya mendapat sentilan.
Ya, semoga setelah COVID dia mau melayani Tuhan dengan bernyanyi di gereja dengan suaranya yang merdu untuk memuji Tuhan. Nggak usah merasa malu, nggak usah rendah diri, nggak usah merasa harus diangkat-angkat, tapi kalau kita bisa bantu orang, bantu orang. Jangan pikir dua kali kalau untuk kepentingan orang lain. Dikatakan di sini, Tuhan itu sedang menggunakan aku, alatnya yang papa ini. Suster Faustina tahu bahwa dia ini papa, tapi dia siap sedia mau jadi alatnya Tuhan. Dan dia tahu Tuhan lagi mau pakai Suster Faustina jadi alatnya untuk mewujudkan rencana-rencana kerahimannya yang kekal. Kita sebagai alat harusnya ya terserah Tuhan ya yang pakai, mau jadi apa atau mau dipakai apa. Tapi sering juga kita bilang sama Tuhan, berdoa, Tuhan saya mau jadi alatnya Tuhan. Tuhan pakailah saya sebagai alatmu. Ya, sering kita doa seperti itu. Tapi pada waktu kita mengalami masalah, kita mulai komplain. Contoh, Tuhan pakai saya sebagai alatmu. Tuhan lagi mau mencangkul. Jadi kita menjadi cangkul. Waktu mencangkul, tanah otomatis jadi kotor. Waktu mencangkul, tahu-tahu ketemu batu. Sehingga cangkulnya jadi somplak. Kemudian kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Engkau tapi saya nggak mau kotor. Tuhan saya mau melayani Engkau tapi saya nggak mau sakit. Saya nggak mau berkorban. Saya nggak mau jadi rusak, jadi tidak sempurna ya, kayak si pacul tadi menjadi gompel karena kena batu. Atau ada yang juga bilang, Tuhan saya mau jadi alatmu. Tuhan bilang, oke, saya pakai kamu sebagai keset ya, dimana tempat orang membersihkan kakinya kalau mau masuk ke ruangan, jadi keset ya, untuk orang lain masuk ketemu Tuhan untuk membersihkan diri. Dan komplain lagi, Tuhan saya mau pelayanan tapi kok saya diinjek-injek, saya kok nggak dihargai, saya kok dijadikan keset yang nggak dilihat orang, yang ditaruh di luar, yang orang nggak peduli, kok saya kotor Tuhan. Ada lagi misalnya, Tuhan saya mau jadi alatmu. Tuhan bilang, oke, saya mau kamu jadi jembatan. Jembatan itu kan menyambung, menghubungkan satu dengan yang lain. Pada waktu kita dijadikan jembatan, menghubungkan yang satu dengan yang lain, misalnya yang satu si A sama si B lagi berantem, kita jadi jembatannya, mereka jadi baik, mereka jadi berdamai, mereka jadi akur, terus kitanya ditinggalin dalam tanda kutip. Komplain juga, loh Tuhan itu kan jasanya saya, mereka jadi bersatu lagi, tapi kok mereka nggak anggap saya, mereka mencuekkan saya, mereka mengabaikan saya. Ya, sering kita mau jadi alatnya Tuhan, tapi enggak membiarkan Tuhan memakai kita sebagai alatnya, tapi lebih ke arah malah mendikte Tuhan. Tuhan saya mau jadi alatmu, tapi yang begini. Lanjut. Kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, maka ya kita menunggu apa yang Tuhan suruh, kita kerjakan. Kotor ya oke. Diinjak-injak, dihina ya oke. Menjadi somplak ya oke ya, karena kita alatnya. Jadi bukan kita yang menentukan. Yang penting supaya dengan kita sebagai alatnya, rencana Tuhan, kehendak Tuhan terlaksana. A sama B musuhan, kita jadi jembatan. A sama B berdamai, menjadi baik kembali. Bersyukur, puji Tuhan. Jangan kita komplain. Itu kan jasa saya, nah itu udah bukan alatnya Tuhan lagi. Lanjut, dikatakan lagi oleh Suster Faustina bahwa nggak boleh ada apapun yang menjadi penghalang saya melaksanakan kehendak Tuhan. Di sini dikasih banyak contoh ya, yang bisa menghalangi kita melaksanakan kehendak Tuhan adalah kalau ada penganiayaan.
ada penderitaan, ada cemooh, ada ancaman, ada permohonan, ada kelaparan, kedinginan, bujuk rayu, persahabatan, sahabat atau musuh. Banyak hal yang bisa menjadi penghalang dari kita melaksanakan kehendak Allah. Tapi di sini Suster Faustina jelas-jelas jangan sampai hal-hal tersebut yang tadi disebutkan menjadi penghalang dari dia untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan memang dalam hidup kita sehari-hari, hal-hal tersebut bisa menjadi penghalang kita ya untuk melaksanakan kehendak Allah. Contoh, dia kan musuh saya, ngapain saya bantu dia? Padahal Tuhan bilang, bantu dia sedang susah. Yang ada di ingatan kita, dia kan musuh saya, dia kan jahatin saya, ngapain saya bantu dia? Sahabat, karena dia sahabat saya nggak melakukan kehendak Allah, menegur dia karena dia melakukan kesalahan. Saya berpikir karena dia sahabat saya, ya sudahlah, saya tutup mata aja walaupun dia salah, saya anggap saya nggak tahu. Padahal kehendak Allah adalah karena dia salah, harusnya saya menegur dia, mengingatkan dia supaya dia jangan salah terus. Contoh yang lain, saya tidak melaksanakan kehendak Allah karena bujuk rayu dia. Contoh, kita mau pergi pelayanan, kunjungan orang sakit. Ada bujuk rayu teman, udah sekali ini nggak usah, minggu depan lagi aja, toh ada yang lain. Udah minggu ini kamu temenin saya aja, jalan-jalan ke mall, atau kuliner, atau pergi ke suatu tempat. Karena bujuk rayu, maka saya tidak melaksanakan kehendak Allah. Ada juga mungkin orang yang sedang lapar ya, kelaparan tadi Suster Faustina bilang. Diajak apa aja nggak mau. Saya katakan saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau lakukan kehendak apapun. Pokoknya saya harus kenyang dulu. Kalau perut saya sudah kenyang, baru saya melakukan kehendak Allah. Jadi itu pun menjadi penghalang buat kita melakukan kehendak Allah. Di sini Suster Faustina sudah kasih tahu, jangan sampai hal-hal tersebut menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi di dalam otak kita, dalam pikiran kita yang jadi prioritas pertama adalah melaksanakan kehendak Allah. Kalau punya tekad seperti itu, halangan-halangan itu tetap ada. Bujuk rayu, permintaan sahabat, sikap musuh, keadaan ekonomi, kitanya kelaparan, kitanya kedinginan, atau penderitaan, atau cemooh, banyak. Tapi kita harus punya tekad bahwa saya mau melaksanakan kehendak Allah. Lanjut ya. Aku tidak akan mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi kemahakuasaan Allah. Suster Faustina ingatkan, walaupun kita punya niat, prioritas, ingin melakukan kehendak Allah, tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Harus mengandalkan Tuhan. Berserah pada Tuhan, mohon Tuhan kasih rahmat. Jangan sok bisa sendiri, karena kita manusia ini manusia yang lemah. Ia memberi rahmat untuk mengenal kehendaknya yang kudus. Tuhan kasih rahmat ke kita untuk kita tahu kehendaknya. Dan di sana Suster Faustina bilang, maka Tuhan juga pasti akan memberi rahmat untuk dapat memenuhinya. Kita punya iman ya, percaya. Kalau Tuhan minta kita melakukan kehendaknya, pada saat yang sama Tuhan juga pasti kasih rahmat untuk kita mampu melaksanakan kehendaknya. Yang sering terjadi tidak terlaksana, tidak melaksanakan kehendaknya adalah karena kehendak bebas kita, karena egois kita, karena kepentingan kita, karena fokusnya saya, maka kita nggak bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi di sini hari ini Suster Faustina ingetin kita, Tuhan kasih rahmat kepada kita untuk mengerti kehendaknya, tapi sekaligus juga Tuhan kasih rahmat untuk kita mampu melaksanakan kehendaknya. Luar biasa ya. Lanjut. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, sering
Kodratku yang rendah menolak hal ini. Jadi walaupun tahu kehendak Allah, kita juga sering ya menolak. Enggak lah, besok lagi, lain kali aja, ya. Lebih mengikuti keinginan pribadi, kata Suster Faustina. Sehingga terjadi pergulatan dalam diriku. Tuhan suruh saya A, tapi kehendak pribadi saya bilang B. Terjadilah pergulatan, ya. Dan pada saat itu dikatakan oleh Suster Faustina, aku berseru kepada Allah. Kehendak-Mu lah yang harus terjadi, Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu. Aku mengandalkan Engkau. Buatlah kehendak-Mu digenapi dalam diriku. Jadi dia fokusnya pada kehendak Allah. Bukan fokus kepada diri sendiri, tapi fokus pada kehendak Allah. Aku mengandalkan Engkau, Tuhan. Kehendak-Mu yang harus terjadi. Kehendak-Mu harus terjadi dalam diriku. Jadi kita sendiri juga harus menimba kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu melaksanakan kehendak Allah. Oh Yesus, di satu pihak Engkau mendesak aku. Di lain pihak Engkau menopang dan menghambat aku. Lihat ya, Suster Faustina memberikan begitu detail, contoh-contoh konkret seperti yang kita alami juga. Di satu pihak Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Tapi di pihak lain, Tuhan sepertinya menghambat aku untuk melakukan hal tersebut. Ya, tadi dengan berbagai permasalahan, tantangan ya. Penderitaan, cemooh, sahabat, musuh, bujuk rayu, itu semua seolah-olah Tuhan saya mau. Tapi Tuhan juga pada saat yang sama memberikan hambatan sepertinya ya. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Tapi dia enggak titik sampai di sana, dia lanjut. Yesus, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Jadi walaupun di satu pihak Engkau mendesak aku, di satu pihak Engkau menghambat aku, Yesus, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Semua itu diterima oleh Suster Faustina. Sebagai suatu latihan, sebagai suatu ujian dari ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran kita. Kalau Tuhan suruh A, kita mampu lakukan A. Kalau Tuhan suruh B, kita mampu lakukan B, kita belum tentu teruji. Tapi dengan Tuhan mendesak, tapi juga Tuhan menghambat, ini menjadi satu latihan buat kita. Apakah saya sungguh-sungguh? Apakah saya tekun? Apakah saya setia? Apakah Tuhan memang lagi melatih kesabaran supaya kita menjadi lebih sabar? Kadang Tuhan suruh sesuatu, tapi Tuhan nggak kasih solusi, malah ketemunya jalan buntu. Seperti dulu ya, Suster Faustina diminta masuk biara. Yesus bilang, saya mau kamu masuk biara. Tapi yang terjadi, pertama orang tuanya menolak, nggak boleh masuk biara. Setelah dia sampai Warsawa, dia berusaha masuk biara, dia selalu ditolak. Biara satu, biara yang lain selalu menolak dia karena penampilannya, karena pendidikannya. Bahkan ada satu biara yang berpikir, loh kamu pembantu, kok mau jadi suster? Ya, jadi itu yang dialami oleh Suster Faustina. Tapi melalui latihan tersebut, melalui ujian tersebut, ada penghiburan dan kekuatan. Di mana dapatnya? Faustina katakan di sakramen tobat. Jadi buat kita semua juga pada saat kita mengalami masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, Suster Faustina bilang dia bisa memperoleh penghiburan dan kekuatan di ruang pengakuan dosa pada saat dia menerima sakramen tobat. Di kamar pengakuan, aku mendapat kekuatan dan penghiburan. Yesus berkata, dalam hostilah kekuatanmu. Ia akan membela engkau. Berulang kali juga Tuhan katakan hosti tubuh Kristus sebagai sumber kekuatan kita semua. Jadi Tuhan sudah kasih solusinya, sudah kasih jalan ya. Menyambut tubuh Kristus. Kristus bertahta dalam diri kita.
Itulah sumber kekuatan yang paling utama buat kita semua. Dikatakan suatu terang aneh yang membuat aku melihat dengan jelas wujud nyata dari kasih kita kepada Allah. Kan ada banyak ungkapan ya, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi, dengan melakukan kehendaknya, dengan banyak hal. Kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi di sini Suster Faustina katakan dengan suatu terang yang aneh, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang sangat jelas. Wujud dari kasih kita kepada Allah adalah melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, lakukan kehendaknya Tuhan. Itu yang menjadi wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Tugas kita pertama, jangan menunda. Kalau kita punya pencerahan, punya niat, punya dorongan untuk melakukan kehendak Allah, jangan menunda. Kedua, jadi alatnya Tuhan supaya Tuhan sebagai pemilik alat tersebut leluasa memakai alat. Jangan disuruh cangkul, jangan dipakai untuk mencangkul tanah. Giliran mau sampai deket tanah, cangkulnya menolak, menghindar. Nggak mau, Tuhan saya nggak mau kotor, Tuhan saya nggak mau kena batu, Tuhan saya sakit. Bukan seperti itu ya. Jadi alatnya Tuhan yang membuat si Tuhan ini senang memakai alat tersebut. Terima sakramen tobat, dan keempat, melaksanakannya sebagai wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, atas pencerahan, atas masukan-masukan yang kami terima pada hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau memberikan suatu konfirmasi kepada Suster Faustina, dan pada saat ini Suster Faustina juga memberitahukan kepada kami semua bahwa wujud nyata kasih kami kepada Allah adalah kalau kami melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami peka Tuhan supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dan mampu melaksanakannya. Segala puji syukur untuk-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
terjadi adanya. Dan walaupun segala murka penghinaan tertumpah atas